Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam. Perkenalkan, nama saya Yusrin, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam tahap 3 tahun 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Dato Krama Palu dengan NIM 25171929. Pada hari ini tanggal 10 Oktober 2025 saya akan melaksanakan uji kinerja di Sekolah SMP Negeri 4 Tojo kelas 7 dengan materi macam-macam sudut. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kalian semua sehat walafiat. Yang kebiasaan kita sebelum belajar, terlebih dahulu kita berdoa. Jadi yang pimpin doa adalah Ican. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Kemudian pembiasaan membaca ayat-ayat pendek. Boleh baca Ad-Duha, surat Ad-Duha? Ya, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairul laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kemudian coba berdiri, saya akan memeriksa kerapian. Ya, kembali. Kemudian berdiri, kita SPG seperti tadi. Tangan di usahakan ada yang bisa menangkap, ada yang tidak bisa. Kelincahan saja. Oke? 3, 2, 1. Saya ulang lagi. 3, 2, 1. Oke, duduk. Saya pikir sudah mulai semangat ya. Kemudian ini hadir semua. Masih ingat pelajaran kemarin? Masih. Tentang apa itu? Tentang Sujud. Pada hari ini kami akan melanjutkan materi kemarin.
tentang sujud, macam-macam sujud. Sujud tilawah, sujud sahwi, kemudian sujud syukur. Adapun tujuan pembelajaran, kalian dapat menjelaskan pengertian sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Kemudian kalian dapat mengidentifikasi contoh dari sujud tilawah, syukur, dan sahwi. Kalian pernah melihat orang sujud? Pernah. Kalian pernah sujud? Pernah. Apa yang kalian rasakan ketika sujud? Pernah. Berarti sujud? Pernah? Perasaan kamu tenang? Ya. Berarti menandakan kita patuh kepada Allah Yang Kuasa. Saya mau tanya lagi, sujud apa yang tidak ada dalam salat? Sujud syukur. Sujud Syukur. Kemudian perhatikan sujud sahwi. Jadi setelah ini saya akan bagi kelompok atau kelompok yang sudah ada ya. Dalam perhatikan di buku kalian ini. Dalam lisan Arab, sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Coba ketangannya kelompok sahwi. Ya, baik. Sementara menurut istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu pada bilangan rakaat. Ini kamu paham? Ketika kamu sholat, kamu antara ragu, jangan-jangan saya ini sudah apakah sujud? Jangan-jangan saya ini belum baca niat. Ya, paham tak? Paham. Hukum melaksanakan sujud sahwi adalah sunnah. Sujud sahwi dilakukan untuk menyempurnakan kekurangan dan kelebihan bilangan rakaat sholat yang disebabkan karena lupa atau ragu. Ini penting. Suatu saat kamu di masyarakat ada yang tanya, kamu sudah dapat di sini. Kemudian kelompok yang sudah ada boleh bergabung di kelompoknya masing-masing. Dapat menjelaskan pengertian sujud tilawah, sujud sahwi, sujud syukur. Sudah di situ? Ya. Kemudian contoh-contohnya. Paham? Saya kasih waktu 5 menit. Satu orang saja tulisan. Ada yang tulis, ada yang baca. Oke, mantap. Saya suka kalian berani. Tulisannya kasih cantik ya. Oke, sebelum mengerjakan tugas, Pak Guru akan membacakan pantun. Silakan berdiri. Semoga acara supaya tidak mengantuk. Mentari pagi memancar terang, burung bernyanyi di dahan kelapa. Sujud bukan sekedar gerak sembahyang, tapi tanda cinta kepada Allah. Akan duduk dan silakan mengerjakannya. Nanti pantunnya. Pengertiannya dulu, kemudian ada yang sudah selesai? Apa waktu sudah habis? Ada? Ada Pak.
kelompok sujud tilawah akan mempresentasikan hasil jawaban kami. Sujud tilawah, pengertiannya. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca Al-Quran, membaca atau mendengar ayat sajadah, ayat yang memerintahkan sujud dalam Al-Quran. Contoh perilaku: ketika membaca Al-Quran dan menemukan ayat sajadah, langsung sujud tilawah. Menghormati bacaan Al-Quran dengan tenang dan khusyuk. Tidak bercanda saat membaca Al-Quran. Ada yang sanggah? Tidak ada? Beri tepuk tangan. Silakan kelompok yang lainnya. Maju cepat. Harus berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sujud sahwi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa saat salat. Misalnya lupa membaca tasyahud awal salah jumlah rakaat atau ragu sudah berapa rakaat. Dalil Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian lupa dalam salatnya, hendaklah ia sujud 2 kali. Hadis riwayat Muslim. Tata cara dilakukan 2 kali sujud sebelum atau sesudah salam. Setiap sujud membaca tasbih Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Setelah itu selesai dengan salam. 4. Contoh perilaku: ketika lupa membaca doa tasyahud awal lalu melakukan sujud sahwi, tidak marah ketika salah dalam sholat, tetapi memperbaikinya dengan benar. Selalu berusaha khusyuk dan hati-hati saat beribadah. Beri aplaus dulu. Kelompok berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sujud syukur mau mempresentasikan hasil kerja kami. Pengertian sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai tanda terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat atau karunia besar, atau ketika terhindar dari bahaya. Dari Rasulullah SAW bersabda, apabila Rasulullah SAW mendapat sesuatu yang menyenangkan, beliau langsung bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Tata cara sujud syukur: niat dalam hati untuk bersyukur kepada Allah, bertakbir tanpa berdiri seperti sholat, sujud 1 kali seperti sujud biasa, saat sujud membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, bangun dan sujud tanpa salah. Contoh perilaku: bersujud syukur setelah mendapat kabar baik, mengucap alhamdulillah saat sembuh dari sakit, tidak sombong atas keberhasilan. Ada yang mau bertanya? Ada? Ya, silakan. Apakah sujud syukur bisa dilakukan saat tanpa mengambil air? Bisa. Ada lagi yang lain? Sama juga? Sama Pak. Oke. Ada lagi yang bertanya? Ada Pak, Ya. apa penyebab melaksanakan sujud syukur? 1. Mendapat nikmat yang banyak. 2. Terhindar dari masalah besar. Aplaus dulu. Pak Guru sudah mulai senang melihat dia. Sudah mulai semangat dia. Alhamdulillah. Silakan. Di perhatian sahih tadi ya. Itu ada pembelajaran tadi.
menjelaskan pengertian sujud ya, sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Kita sudah paham toh? Kemudian sujud sahwi. Sujud sahwi menurut bahasa artinya lalai atau lupa. Kemudian sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sejarah ya. Ya. Kemudian sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai wujud terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud syukur dilakukan ketika seorang hamba mendapat nikmat atau karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham itu? Paham. Jadi materi kita besok adalah tentang kurban, tentang kurban, akikah dan kurban. Jadi untuk materi pada hari ini akhiri dengan membaca Alhamdulillah